Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 19, Ciuman Berantakan Sang Tuan Muda. Hani mendekat ke arah Hansel yang kini masih duduk di atas ranjangnya. Tentu saja, bukankah Tuan Hansel yang terhormat tidak pernah percaya dengan cinta? Jadi mana mungkin dia jatuh cinta pada perawatnya yang jelas sudah menjadi istri dari pria lain? Ucap Hani dengan seringai mengejek. Hansel yang merasa geram dengan ejekan Hani barusan, secepat kilat menarik tubuh kurus itu hingga jatuh terjerembab di hadapannya. Dan dalam hitungan detik, Hansel sudah menyatukan bibirnya dengan bibir milik Hani. Hani yang tidak siap, tentu saja merasa terkejut. Wanita itu hanya bisa membelalakkan matanya, saat Hansel terus menghujani bibirnya dengan ciuman bertubi-tubi. Tapi kenapa ciuman pria ini begitu kacau dan berantakan? Apa pria ini tidak pernah mencium seorang gadis sebelumnya? Kau percaya sekarang? Hansel sudah melepaskan tautan bibirnya pada bibir Hani dan ganti menatap wanita itu dengan seringai licik. Apa yang sudah kamu lakukan, Hans? Hani memasang raut wajah marah. Membuktikan kepadamu bahwa aku mencintaimu, Henifa. Jawab Hansel tegas dan jelas. Dan aku akan menunggu kau berpisah dari suami brengsekmu itu, lalu aku akan menjadikanmu kekasihku. Imbu Hansel lagi yang membuat Hani menatap tak percaya pada pria itu. Apa pria ini sudah benar-benar gila? Bagaimana jika aku tidak ingin berpisah dari suamiku? Kita akan melihatnya besok malam. Hansel tersenyum licik. Kau akan menemaniku ke pesta besok malam? Ucap Hansel lagi. Tidak, aku tidak mau. Tolak Hani cepat. Ini bukan permintaan, ini sebuah perintah, jadi kau tidak bisa menolaknya. Sergah Hansel menatap tajam pada Hani. Hani sudah akan menjawab, namun sekali lagi Hansel mengangkat tangannya sebagai isyarat agar Hani tak membantahnya lagi. Bawakan makan malamku sekarang, apa kau ingin membuatku mati kelaparan? Perintah Hansel galak. Hani hanya bisa mendengus sebal sambil tak berhenti mengumpat dalam hati. Wanita itu keluar dari kamar Hansel dan segera menuju ke dapur untuk mengambil makanan. Hani yang sudah rapi dan mengenakan gaun pesta selutut warna hitam masuk ke kamar Hansel. Sudah ada Alex yang memang membantu Hansel bersiap sedari tadi. Hans, apa tidak sebaiknya aku di rumah saja? Bukankah sudah ada Alex yang akan pergi bersamamu? Hani memohon sekali lagi pada Hansel untuk tidak ikut. Aku sudah memberikan perintah kemarin. Jangan terus-terusan membantahku. Tegas Hansel mendelik ke arah Hani. Hani hanya mencebik dan segera mendorong kursi roda tuan muda tersebut keluar dari kamar. Setelah menempuh perjalanan selama 30 menit, mobil tuan muda Hansel akhirnya tiba di depan lobi hotel. Tetaplah di dekatku saat di dalam nanti, jangan mencoba untuk kabur atau bersembunyi. Pesan Hansel pada Hani dengan nada tegas. Iya, aku mengerti. Dasar tuan muda bawel. Hani menggerutu dalam hati. 3 orang itu segera menuju ke ballroom hotel, tempat berlangsungnya acara malam ini. Alex langsung pamit dan bergabung dengan tamu undangan lain. Sepertinya asisten tuan muda itu sibuk sekali menyalami dan menyapa tamu undangan yang hadir. Hani masih setia berdiri di belakang kursi roda Hansel. Beberapa orang yang melihat Hansel langsung menyapanya dengan ramah. Hani hanya melemparkan senyuman ramah pada tamu yang menyapa Hansel. Memangnya Hani siapa? Hanya perawat pribadi yang terpaksa mengikuti tuan muda ini kemana-mana. Aku harus membawamu kemana, Hans? Tanya Hani sedikit bingung.
Wanita itu menyapukan pandangannya ke ballroom hotel yang ditata sedemikian apik. Ada meja bulat yang sudah disusun rapi dengan 6 kursi yang mengelilingi setiap meja. Ada taplak linen mewah berwarna putih dan emas yang menutupi setiap meja dan rangkaian bunga segar yang diletakkan di tengah-tengah meja. Benar-benar pesta yang mewah. Kita ke meja yang ada di sudut itu saja. Tita Hansel seraya menunjuk ke salah satu meja yang ada di sudut ruangan. Apa tuan muda ini begitu introvert? Hingga dia memilih meja di bagian sudut untuk duduk, padahal masih banyak meja lain di tempat yang lebih strategis yang bisa ditempati. Hani menarik nafas panjang sebelum mendorong kursi roda Hansel menuju ke meja yang ada di sudut. Namun baru setengah jalan, ada seorang pria yang berdiri dan menghalangi laju kursi roda tuan muda ini. Hansel Abraham, lama tidak berjumpa. Bagaimana kabarmu? Sapa pria yang entah mengapa wajahnya mirip dengan Renata tersebut. Bisa kau lihat sendiri, Alan, aku masih hidup hingga sekarang meskipun aku harus duduk di atas kursi roda sialan ini. Hansel menjawab pertanyaan pria bernama Alan itu dengan nada ketus. Hansel yang malang, apa ini istrimu? Alan Naro menunjuk ke arah Hani. Dia perawat pribadiku, Henifa. Hansel memperkenalkan Hani pada Alan Naro. Halo, aku Alan Naro, teman lama Hansel. Pria itu mengulurkan tangannya pada Hani sebagai tanda perkenalan. Hani hanya tersenyum dan segera membalas uluran tangan Alan Naro. Hani sempat mendengar dengkusan dari Hansel saat pria bernama Alan Naro ini mengatakan kalau dia adalah teman lama Hansel. Ada masalah apa sebenarnya di antara dua pria ini? Oh, ya, aku juga ingin mengenalkan kau dengan adik iparku. Kau tidak datang saat pesta pernikahan Renata, padahal aku sudah mengirim undangan. Ucap Alan Naro lagi yang kini berbalik dan melambaikan tangan pada seseorang. Tapi bukan itu yang membuat Hani terkejut. Apa Alan Naro baru saja menyebut nama Renata? Tak berselang lama, pasangan suami istri yang datang mendekat ke arah Hani dan Hansel. Membuat Hani mengeratkan genggamannya di kursi roda Hansel. Raut keterkejutan tampak jelas di wajah Raymond dan Renata. Mungkin dua orang itu merasa sok melihat Hani yang miskin tiba-tiba ada di pesta mewah ini. Sesaat Hani menatap tajam pada Renata dan Raymond sebelum akhirnya wanita itu membuang pandangannya ke arah lain. Jadi, apa ini adik iparmu? Hansel buka suara dan menatap remeh pada Raymond. Dasar pria brengsek. Hansel benar-benar ingin mencekik pria itu sekarang. Ya, ini adalah Raymond Damara, suami dari Renata. Jawab Alan Naro menjelaskan. Ini adalah Hansel Abraham, Ray. Kau pasti tahu siapa dia. Dialah pemilik hotel mewah ini. Sambung Alan Naro lagi mengenalkan Hansel pada Raymond. Aku ucapkan selamat atas pernikahan kalian berdua. Hansel mengulas senyum ke arah Raymond dan Renata. Tapi, jika aku lihat dari raut wajahnya, suamimu ini sepertinya adalah seorang pria brengsek, Renata. Sebaiknya kau berhati-hati kepadanya. Ucap Hansel lagi memberi peringatan pada Renata. Renata dan Raymond tampak terkejut dengan pernyataan Hansel barusan. Apa Hansel sedang menyindir Raymond? Mendadak suasana menjadi tegang. Apa maksud perkataanmu barusan, Hans? Alan Naro menatap tidak senang pada Hansel. Sedetik kemudian Hansel terbahak hingga kepalanya nyaris terlontar ke belakang. Aku hanya bercanda, kenapa kalian tegang begitu? Ucap Hansel tanpa rasa bersalah. Alan Naro, Raymond, dan Renata ikut tertawa meskipun terdengar kaku. Sesaat Raymond menatap pada Hani yang hanya menundukkan kepalanya seraya mencengkeram erat kursi roda Hansel. Baiklah, sepertinya aku harus pergi dan bergabung dengan tamu yang lain.
Ucap Hansel mencairkan suasana yang masih terasa tegang. Ayo, Hani. Hansel memberi aba-aba pada Hani. Wanita itu masih bergeming dan tak kunjung mendorong kursi roda Hansel. Hansel sedikit terkekeh. Perawat pribadiku ini memang suka sekali melamun. Ucap Hansel seakan sedang pamer pada Raymond kalau Hani adalah perawat pribadinya. Hani. Hansel mengusap punggung tangan Hani, membuat wanita itu berjenggot kaget. Maaf, Hans, kita pergi sekarang? Ucap Hani tergagap. Wanita itu menatap sekilas ke arah Raymond yang kini juga sedang menatapnya dengan tajam. Tapi Hani memilih mengabaikan tatapan Raymond dan langsung mendorong kursi roda Hansel meninggalkan 3 orang tersebut. Hani terus mendorong kursi roda Hansel ke meja yang ada di sudut ruangan. Hati Hani rasanya benar-benar tak karuan sekarang. Hani duduk di kursi yang ada di dekat Hansel dan meraih gelas berisi minuman dengan kasar. Wanita itu meneguknya hingga tandas hanya dalam 1 tegukan. Pelan-pelan, Hani, kau bisa tersedak dan merusak penampilanmu malam ini. Tegur Hansel yang langsung mengambil gelas yang sudah kosong dari tangan Hani. Apa kau sengaja? Hani mendelik ke arah Hansel. Hansel mengernyit tak mengerti. Apa kau sengaja mengajakku ke pesta ini agar kau bisa mengejek dan menyindirku? Sergah Hani lagi masih mendelik ke arah Hansel. Bukankah kemarin kamu bilang kalau kamu sudah tahu tentang hubungan Raymond dan Renata? Aku pikir kalian pasti akrab dan akur, makanya aku mengajakmu ke pesta ini. Sahut Hansel mencari alasan dan pembenaran. Akrab. Akur. Bahkan sekarang Hani sedang berperang dengan 2 orang itu. Hans, ada tamu penting yang ingin bertemu denganmu. Alex tiba-tiba sudah ada di dekat Hansel dan berbisik pada pria itu. Hani. Hansel menatap ke arah Hani. Pergi saja bersama Alex, aku akan di sini dan tidak akan kemana-mana. Ucap Hani dengan nada malas. Sepertinya wanita itu tengah marah pada Hansel. Biarkan Hani duduk dan istirahat di sini, Hans. Alex ikut-ikutan membela Hani. Hansel mendengus kasar. Baiklah, jangan kemana-mana. Ucap Hansel akhirnya seraya menuding ke arah Hani. Hani tak menyahut dan hanya berdecak berulang kali. Dasar tuan muda bawel, cerewet, dan menyebalkan. Apa yang sudah kau lakukan pada Hani? Kenapa wanita itu terlihat marah dan kesal? Cecar Alex pada Hansel. Apa kau sedang menuduhku sekarang? Hansel merasa tidak terima. Bukan begitu, Hans. Sanggah Alex yang sepertinya sudah salah melontarkan pertanyaan pada tuan muda pemarah ini. Suaminya datang ke pesta ini membawa istri baru. Jadi Hani merasa marah. Ucap Hansel seakan sedang menjawab pertanyaan Alex sebelumnya. Alex sontak menghentikan langkahnya dan menatap tak percaya pada Hansel. Jangan menuduh sembarangan. Tegas Alex memperingatkan sahabatnya tersebut. Siapa yang menuduh sembarangan? Kau lihat sendiri di sana. Hansel mengendikkan dagunya ke arah meja yang kini dikelilingi oleh Alan Naro, Raymond, dan Renata. Bukankah itu Raymond Damara, suami dari Hani? Ucap Hansel lagi seakan sedang menunjukkan sebuah kebenaran pada Alex. Astaga! Alex berdecak tak percaya. Alex terlalu sibuk bertemu beberapa tamu penting hingga tak menyadari jika Raymond juga datang ke pesta ini. Jadi, pria yang menikah dengan adik Alan Naro itu adalah Raymond Damara yang juga merupakan suami Hani. Benar-benar pria brengsek. Hansel melanjutkan kalimat Alex dan mengepalkan tangannya karena mendadak hatinya kembali diselimuti rasa emosi. Apa kau sudah tahu ini dari awal?
Apa kau sengaja mengajak Hani ke pesta ini agar Hani bisa melihat Raymond dan Renata? Apa kau sengaja ingin membuat Hani dan Raymond bertengkar? Cecar Alex yang seakan baru menemukan potongan puzzle dari sikap aneh Hansel belakangan ini. Hani dan Raymond sudah bertengkar sebelum aku membawa Hani ke sini malam ini. Jadi bukan aku yang membuat mereka bertengkar? Sanggah Hansel yang sedang membela dirinya sendiri. Kau sudah tahu sejak awal, lalu mengapa kau semakin menyulut api pertengkaran di antara mereka dengan mengajak Hani datang ke pesta ini? Apa sebenarnya maksudmu? Cecar Alex lagi yang sepertinya mulai kesal dengan sikap Hansel. Aku hanya sedang menunjukkan sebuah kebenaran pada Hani, bahwa suaminya itu seorang pria brengsek yang tidak pantas untuk dipertahankan. Sanggah Hansel lagi masih tak mau kalah. Kau sedang mempengaruhi Hani, Hans. Aku tidak mempengaruhi Hani, aku hanya sedang menunjukkan sebuah kebenaran pada wanita itu. Hansel masih bersikeras. Sepertinya Alex mulai frustasi dengan sikap keras kepala Hansel. Hansel Abraham, senang melihatmu datang ke pesta ini. Sebuah sapaan mengakhiri perdebatan antara Alex dan Hansel. Selamat malam juga, Sil. Lama tidak bersua. Hansel membalas sapaan pria bertubuh tambun tersebut. 3 orang itu segera larut dalam sebuah obrolan bisnis. Hani masih duduk sendirian di meja yang ada di sudut ruangan. Netra wanita itu menyapu setiap sudut ruangan seakan sedang mencari celah untuk meluapkan rasa sesak yang kini memenuhi dadanya. Di malam yang istimewa ini, saya ingin menyampaikan sebuah kabar gembira. Suara Alan Naro dari atas panggung segera bisa mengalihkan perhatian Hani. Pria itu terlihat memanggil Renata dan Raymond untuk naik ke atas panggung. Ada sebuah kabar menggembirakan dari pasangan pengantin baru ini. Adik saya, Renata Aditama, saat ini sedang hamil 2 bulan. Sedetik kemudian, suara tepuk tangan menggema di setiap sudut ruangan. Tamu undangan yang hadir terlihat ikut bahagia dengan kabar yang baru saja disampaikan oleh Alan Naro. Sedangkan Hani, rasa sesak di hati Hani terasa semakin menghimpit sekarang. Hani ingin menghilang saja dari tempat terkutuk ini. Sebuah pintu yang sepertinya mengarah ke balkon, cukup membuat seorang Hani tertarik. Wanita itu berjalan menuju pintu kaca tersebut, dan benar saja itu adalah sebuah balkon. Hani melemparkan pandangannya ke gedung-gedung yang menjulang di sekitar hotel tersebut. Kelap-kelip lampu kota serta lampu kendaraan yang melintas di jalan di depan hotel, berpendar menciptakan suasana yang temaram. Hani hanya termenung memandangi keindahan kota saat malam hari. Hani. Sebuah suara yang tidak ingin Hani dengar mendadak terdengar dari balik punggungnya. Aku ingin bicara, Hani. Ucap Raymond memohon. Bicara mengenai apa lagi? Sahut Hani malas. Sepertinya Hani masih marah pada Raymond. Kenapa kau membohongiku, Hani? Tanya Raymond yang langsung membuat Hani membelalak tak percaya. Membohongimu soal apa? Kau yang sudah membohongiku dan ingkar dengan semua janji-janjimu. Hani membalikkan tuduhan Raymond. Tidak perlu memutarbalikkan fakta, kau bekerja sebagai perawat pribadi Tuan Muda Abraham. Tapi saat itu kau mengatakan kepadaku kalau kau hanya bekerja sebagai pelayan di rumah keluarga Abraham. Lalu apa itu namanya kalau bukan berbohong? Sergah Raymond menunjukkan raut wajah marah. Lalu apa masalahnya? Itu bukan urusanmu lagi, kita sudah tidak ada hubungan apa-apa sekarang. Hani bersedekap dan masih tak mengalihkan pandangannya dari kelap-kelip lampu kota. Kau juga sudah mengingkari janjimu, kau mengatakan tidak akan menyentuh Renata, tapi nyatanya kau menyentuhnya hingga wanita itu hamil. Hani tersenyum kecut. Renata juga istriku, bukankah dari awal kau juga yang menyuruhku untuk menyentuhnya?
Sergah Raymond seakan sedang mencari pembelaan. Hani memejamkan matanya sejenak. Masih Raymond yang kekanak-kanakan dan belum dewasa. Hani tak tahu, kenapa dulu Hani bisa tergila-gila pada pria ini. Bersambung.